Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nafiatul Istiqomah dan rekan saya Novia Widiasari dan Nur Azizah Lilik Rosita. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perilaku manusia berteknologi. Ada 5 subbab yang akan dibahas dalam pemaparan ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian, yang kedua faktor pendukung, yang ketiga latar belakang, yang keempat pendapat para ahli, dan yang kelima relevansi perilaku manusia berteknologi dengan pendidikan saat ini. Untuk subbab yang pertama yaitu pengertian perilaku manusia berteknologi. Pada masa modern ini, manusia dan teknologi merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya dapat ditemui pada setiap aktivitas yang dilakukannya. Sehingga banyak manusia yang mengikuti perkembangan teknologi untuk menyesuaikan kebutuhan hidupnya. Jadi, dapat dikatakan penggunaan teknologi itu bergantung pada kebutuhan penggunanya, sehingga karakter benda teknologi yang digunakan itu merupakan cerminan dari gaya hidup orang tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka memunculkan perilaku manusia berteknologi, yaitu sebuah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bergantung pada teknologi. Menurut Benjamin Bloom yang dikutip dari Noto Atmojo, membagi perilaku manusia menjadi 3, yaitu kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, yang ketiga psikomotorik atau tindakan. Yang pertama kognitif. Dalam hal ini, perilaku manusia berteknologi itu ditunjukkan dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang ada, sehingga ia tidak mau ketinggalan teknologi tersebut. Lalu yang kedua, afektif atau sikap. Pada masa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, diperlukan sikap yang bijak, terutama dalam hal memilih berita, budaya, dan hal-hal lain yang masuk dalam kehidupan saat ini. Lalu yang ketiga yaitu psikomotorik atau tindakan. Dalam hal ini, perilaku manusia berteknologi dapat ditunjukkan melalui cara mereka merasakan dan menikmati manfaat yang diberikan oleh kecanggihan teknologi yang ada. Selanjutnya, pada subbab kedua itu membahas tentang faktor pendukung perilaku manusia berteknologi. Menurut Dewi Anggraini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu yang pertama, karakteristik biografi atau biographical karakteristik, yang kedua, kemampuan atau ability, dan yang ketiga, pembelajaran atau learning. Yang pertama, karakteristik biografi atau biographical karakteristik. Pada era digital saat ini, setiap kalangan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, bahkan lansia, tidak terkecuali, telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang telah ada. Lalu yang kedua, kemampuan atau ability. Setiap orang bisa menguasai dan menggunakan teknologi yang ada dengan cara memperhatikan orang lain menggunakannya dan kemudian menerapkannya. Lalu yang ketiga, pembelajaran atau learning. Di era digital saat ini, setiap orang bisa mendapatkan ilmu dengan menggunakan teknologi, dan juga seseorang yang ingin menggunakan teknologi tidak perlu lagi mengeluarkan uang lebih untuk mengikuti kursus atau pelatihan, tetapi bisa belajar melalui online atau internet. Selain 3 faktor di atas, menurut Thomson ada faktor pendukung manusia berperilaku teknologi, yaitu yang pertama faktor sosial. Faktor ini berasal dari pengaruh sekitaran lingkungan yang kebanyakan masyarakat dalam aktivitasnya itu selalu memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatan dalam sehari-hari. Lalu yang kedua, faktor efek. Faktor ini merupakan perasaan senang yang muncul dan perasaan tertarik dalam diri manusia karena dapat memanfaatkan teknologi dalam aktivitasnya. Lalu yang ketiga, faktor kesesuaian tugas. Thomson menjelaskan bahwa kesesuaian tugas berhubungan dengan seberapa jauh kemampuan individual menggunakan teknologi untuk meningkatkan kerja individualnya. Baik, untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Azizah. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu latar belakang perilaku manusia berteknologi. Perkembangan teknologi komunikasi, semisal media massa baik cetak maupun elektronik, sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat di suatu tempat. Sebagaimana dikemukakan oleh Hirschman, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial, yaitu yang pertama,
tekanan kerja dalam masyarakat. Yang kedua, keefektifan komunikasi. Yang ketiga, perubahan lingkungan alam. Dari ketiga faktor tersebut, maka terdoronglah akal manusia untuk menciptakan sesuatu yang memudahkan mereka dalam memecahkan persoalan. Selanjutnya yaitu pendapat para ahli tentang perilaku manusia berteknologi. Perilaku merupakan tindakan atau respon dalam lingkungan terhadap sesuatu. Berikut daftar pengertian menurut para ahli di bidangnya. Pendapat para ahli tentang perilaku manusia berteknologi. Yang pertama, Robert Y. Quist menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari. Yang kedua yaitu menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi. Yang ketiga yaitu menurut Patty Cocopio, perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, objek atau isu. Selanjutnya yaitu batasan perilaku manusia. Ada 3 ranah perilaku, diantaranya pengetahuan. Knowledge merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Yang kedua yaitu sikap, attitude, sikap serupa predisposisi, tindakan suatu perilaku atau bisa diartikan sebagai reaksi atau respon yang masih tertaut dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Yang ketiga yaitu dalam bentuk tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi tindakan diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan seperti fasilitas dan sarana prasarana. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu poin F tentang relevansi perilaku manusia berteknologi dengan pembelajaran saat ini. Nah, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru guna menunjang proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah semakin banyaknya variasi media pembelajaran berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem pendidikan telah membawa era baru perkembangan dunia pendidikan. Nah, tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Hal ini lebih disebabkan masih tertinggalnya sumber daya manusia kita untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam proses pendidikan. Pengaruh teknologi pendidikan di era saat ini sangat-sangat dirasakan pengaruhnya, mulai dari tersedianya bermacam-macam variasi media pembelajaran hingga pembelajaran model baru yang memanfaatkan perkembangan teknologinya. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.